masih bersama dengan saya kan ya Mas Yudi. Mas Yudi, kita bahas lagi nih. Kita bedah Ya, boleh ya. Tadi kan dikatakan modal di 4 sampai dengan 5 juta untuk satu sepeda. Ini boleh dipresentasiin nggak sih spare part tuh berapa persennya, kemudian juga biaya tenaga kerja berapa persen, kemudian mungkin dari apa resiko kegagalan dalam satu sepeda seperti apa? Mungkin bisa dibedah nih Mas. ya kalau frame set itu Mbak ya, kalau saya bicara frame set dulu, itu kita ya kalau frame set kan kita jualnya 3,5 Mbak ya, sama 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 ada pengecatan kita ya sekitar mengambil keuntungan tuh 30-40% Mbak, udah dipotong tenaga kerja Mbak. 30 sampai 40% nih margin ya berarti ya, margin keuntungan ya. Ya margin kita Mbak ya, gitu. Oke, jadi kalau dilihat dari beban produksi yang paling tinggi apa? Spare part atau tenaga kerja atau seperti apa, Mas? Ya saat ini ya paling besar tuh apa spare part Mbak. Sekarang tuh kenaikan cukup cukup tinggi Mbak ya buat apa spare part ya. Makanya kita ada beberapa part ya yang kita buat sendiri. Jadi sepeda ini kita buat part-partnya sekitar 70% Mbak. Yang 30% kita masih masih ngimpor gitu sama yang ada di pasaran Mbak. Nah, agak terkendala nggak di saat kondisi di tengah seperti ini karena beberapa produk impornya masih cukup aman atau seperti apa nih Mas Yudi? Untuk menutup yang tadi 30% masih impor. Ya contohnya kayak ban aja Mbak ya. Kayak ban aja kita juga akhirnya itu kebingungan karena kenaikannya ada yang 200%, ada yang 300%, tapi kan itu kita kan karena kita saat ini kan ngejualnya itu frame set apa rangkanya kita serahkan sama sama tuh konsumen dia mau itu mencari part-part yang murah ada tapi kondisi sekarang memang spare part agak langka Mbak kalaupun ada harganya tinggi Mbak. Oh, oke. Jadi rangka dijual 3,5 juta, selebihnya mau mau bannya kayak gimana itu dibebaskan kepada si pembeli begitu ya Mas Yudi ya? Ya, Oke, ya ini karena kan menarik. itu kondisi sekarang Mbak. Oh, oke. Oke, oke. Mas Yudi, ini kan menarik. Tadi kan dikatakan katanya waktu tunggu atau pesanan udah sampai ke 2023. Itu Pak Jokowi sama Bu Iriana dapat masuk daftar tunggu juga atau seperti apa nih? Kata-katanya kita dengar-dengar ini juga Bu Iriana sama Pak Jokowi pesen juga nih sepedanya di KRS. Ya sama aja Mbak, semua juga daftar tunggu. Kebenaran Pak Jokowi sama Iriana dari bulan apa udah memang mesen Mbak. Insya Allah Agustus kita serahkan Mbak. Waduh, sampai gimana sih ceritanya Mas KRS ini bisa sampai ke telinga Pak Presiden waktu itu? Agak kaget juga nggak akhirnya dapat pesanan dari Pak Presiden? Ya kebenaran Sespri itu menghubungi kita karena dari penjelasan dari Sespri-nya bahwa beliau sangat concern terhadap produk dalam negeri gitu. Oke, makanya terdengarlah KRS ini dan jadi pesanan juga begitu ya KRS. Nah itu nggak ada Ya, niat untuk menambah, nggak ada niat untuk menambah tenaga kerja kah? Karena kan sekarang total dari kesanggupannya 10 sampai dengan 15 sepeda begitu ya. Ada nggak rencana untuk ekspansi bisnis? Artinya adalah menambah jumlah kapasitas begitu sehingga nggak perlu sampai lama-lama nih waktu tunggunya untuk bisa pakai KRS nih. ya insya Allah kita dalam waktu dekat kita ada kerjasama sama beberapa vendor sama pabrikasi Mbak ya dan itu lagi kita pelajari mudah-mudahan Agustus September kita bisa meningkatkan 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya Mbak. Jadi daftar Bentuk tunggu kerja, jadi agak agak berkurang. bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa Mas? Jadi ada beberapa bagian kita lepas ke beberapa vendor atau UKM, beberapa vendor pabrikasi Mbak. Oke, ini menarik sih karena kan tawaran sepeda nih banyak sekali ya Mas ya, dari mungkin dari harga yang sangat premium, mungkin dari harga yang mungkin sangat ekonomis begitu ya. Kalau di bisnis sepeda sendiri seperti apa sih tingkat persaingannya saat ini nih dari produk lokal maupun juga mungkin beberapa produk made in negara lain yang juga cukup menjamah pasar Indonesia nih. Kalau dari kacamata Mas Yudi seperti apa? Kalau untuk sepeda lipat, apalagi sepeda lipat 3, peluang agak agak besar. Tapi kalau untuk sepeda ATMTB persaingannya sangat 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 ketat Mbak ya.
gimana kita menjual kelebihan produk-produk kita, plus ya harus bisa baca pasar masyarakat Indonesia yang saya lihat buat harga itu menengah ke bawah. Tapi saya anehnya dengan pandemi sekarang yang murah pun habis diborong sama masyarakat Indonesia, Mbak.